Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Rafsan Firman. Saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen proyek. Sama apa itu manajemen proyek? Manajemen proyek adalah suatu metode untuk mengelola suatu proyek dengan efektif dan efisien. Sistem ini hadir sebagai perangkat untuk membantu mengelola kegiatan-kegiatan berbentuk proyek, misalnya proyek konstruksi. Tanpanya, suatu proyek akan sulit dieksekusi baik dari segi biaya, waktu, atau bahkan kualitas. Lalu selanjutnya adalah karakteristik dari manajemen proyek. Terdapat 5 karakteristik dari manajemen proyek. Yang pertama adalah memimpin organisasi proyek dan beroperasi secara independen. Selanjutnya ada pembawa tunggal untuk mencapai suatu tujuan proyek. Terus selanjutnya ada membutuhkan berbagai macam keahlian dan sumber daya, bertanggung jawab dan menyatukan orang dari berbagai fungsi atau disiplin kerja. Yang terakhir ada memfokuskan pada ketepatan waktu dan biaya yang ada. Terus selanjutnya adalah jenis organisasi. Dalam manajemen proyek terdapat jenis organisasi, seperti organisasi fungsional, organisasi proyek tim khusus, organisasi proyek matriks, dan juga organisasi proyek virtual. Organisasi proyek fungsional adalah susunan organisasi proyek. Dalam organisasi proyek fungsional, susunan organisasi proyek dibentuk dari fungsi-fungsi yang terdapat dalam suatu organisasi. Organisasi ini biasanya digunakan ketika suatu bagian fungsional memiliki kepentingan yang lebih dominan dalam menyelesaikan suatu proyek. Top manajer yang berada dalam fungsi tersebut akan diberikan wewenang untuk mengkoordinir atau mengatur suatu proyek. Kelebihannya dari organisasi proyek ini adalah proyek ini dapat diselesaikan dengan struktur dasar fungsional organisasi induk, memiliki fleksibilitas maksimum dalam penggunaan staf. Lalu adanya pembauran berbagai jenis keahlian bagi tiap-tiap fungsi serta peningkatan terhadap profesionalisme pada sebuah divisi fungsional. Lalu yang kedua tadi ada organisasi proyek tim khusus. Organisasi proyek tim khusus, dalam organisasi proyek tim khusus, organisasi akan membentuk tim yang bersifat independen. Tim ini dapat direkrut dari berbagai atau dari dalam atau luar bidang organisasi yang akan bekerja sebagai suatu inti yang terpisah dari organisasi induk. Seorang manajer proyek full time akan ditunjuk dan diberi tanggung jawab untuk memimpin tenaga-tenaga ahli yang terdapat dalam tim. Kelebihan proyek ini adalah tim ini akan terbentuk dengan bagian-bagian yang lengkap dan memiliki susunan-susunan komando tunggal sehingga tim proyek memiliki wewenang penuh atas sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran proyek. Sangat dimungkinkan tanggapinya perubahan serta dapat diambil sebuah keputusan dengan tepat karena keputusan tersebut dibuat oleh tim dan tidak menunda hierarki suatu tim. Lalu selanjutnya ada organisasi proyek matriks. Organisasi proyek matriks merupakan suatu organisasi proyek yang melekat pada divisi fungsional suatu organisasi induk. Pada dasarnya, organisasi ini merupakan penggabungan kelebihan yang terdapat dalam organisasi fungsional dan organisasi proyek khusus. Kelebihannya, manajer proyek bertanggung jawab penuh kepada proyek. Permasalahan yang terjadi dapat segera ditindaklanjuti lebih efisien karena menggunakan sumber daya manapun atau menggunakan sumber daya maupun tenaga ahli yang dimiliki pada beberapa proyek sekaligus, serta para personal dapat kembali ke organisasi untuk semula apabila proyek itu telah selesai. Lalu yang terakhir ada organisasi proyek virtual. Ini adalah sebuah bentuk organisasi yang merupakan aliansi dan dari berbagai organisasi dengan tujuan untuk menghasilkan suatu proyek tertentu. Struktur kolaborasi ini terdiri dari beberapa organisasi lain yang saling bekerjasama dan berada di sekeliling perusahaan inti. Kelebihannya, terjadi pengurangan biaya yang signifikan, cepat beradaptasi dengan pesatnya, dan juga fleksibel terhadap usaha. Dan yang terakhir ada proses manajemen proyek. Terdapat 5 proses manajemen proyek. Yang pertama adalah inisialisasi, perancangan, eksekusi, pengawasan, dan pengontrolan, lalu yang terakhir ada penutupan. Yang pertama adalah inisialisasi.
Merupakan seperti langkah awal yang melakukan kegiatan pada umumnya. Perusahaan harus punya gambaran umum tentang elemen-elemen yang akan menjadi fondasi proyek yang akan dilaksanakan. Lalu selanjutnya ada proses perencanaan. Proses ini merupakan proses yang kedua. Ini adalah dengan merencanakan sebuah rancangan. Jika gambaran umum sudah didapat, maka dalam tahap ini manajer proyek akan berperan untuk lebih membreakdown ke dalam rencana yang lebih detail. Proses selanjutnya itu eksekusi. Setelah persiapan rencana matang dan detail, maka proyek bisa dilakukan. Dalam pelaksanaannya, tentu manajer akan bekerjasama dengan orang-orang yang sudah diplotkan atau ditempatkan untuk terlibat dalam proyek. Tidak lupa juga waktu pelaksanaan harus sesuai timeline yang sudah disusun sebelumnya. Lalu selanjutnya ada pengawasan dan pengontrolan atau monitoring dan controlling proses. Bukan sekedar mengerjakan proyek saja, manajer juga memiliki kewajiban dalam proses kontrol dan monitoring. Segala kegiatan yang dilakukan dalam menyelesaikan proyek harus diawasi agar tidak keluar dari batas. Dan antara ada closing, yaitu saat semua proses selesai dan output yang dihasilkan bisa terlihat, serta disetujui oleh para stakeholder, maka berarti manajemen proyek sudah mencapai langkah akhir. Proses ini juga biasanya ditandai dengan penyelesaian kontrak dengan pihak-pihak yang terlibat, seperti pekerja ataupun stakeholder yang lain. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kalau lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.